Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baik, di sini hari ini ibu akan menjelaskan kepada kalian mengenai pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yang mana materinya pada hari ini adalah mengenai tentang konsep berpikir komputasional. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan apa itu pengertian dari berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mampu memahami pilar dalam berpikir komputasional. Yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang berpikir secara komputasional. Oke, baik. Sebelum kita masuki ke pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di sini ada yang tahu apa sih berpikir secara komputasional itu? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Belum pada tahu mungkin ya, karena kan ini mungkin hal yang baru bagi kalian dan kalian baru mendengarnya, bukan? Oke. Sekarang, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan logika, langkah-langkah, dan pola. Bukan hanya untuk komputer, tetapi untuk juga kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, berpikir secara komputasional itu adalah cara kita berpikir bagaimana kita memecahkan suatu masalah dengan menggunakan langkah-langkah dan juga dengan menggunakan logika, dan juga serta ada polanya. Kemudian dia itu berpikirnya kita secara komputer. Kira-kira bagaimana ya? Oke. Sekarang coba Ibu ingin bertanya di sini, siapa yang pernah misalnya kesulitan dalam mengerjakan suatu hal? Misalnya kalian anak-anak ibu punya suatu permasalahan dan bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, baik. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep berpikir secara komputasional. Oke. Sebagai contoh, siapa di sini suka mie rebus? Oh, semua suka ya, anak-anak. Oke, baik. Jadi, untuk kalian dapat memakan mie rebus, pastinya ada langkah-langkahnya dan ada suatu masalahnya juga, bukan? Bagaimana sih? Tidak mungkin kan mie rebus itu, mie instan itu dari dia belum matang terus tiba-tiba sudah jadi langsung kalian makan, bukan? Pasti ada langkah-langkahnya. Oke. Untuk suatu mie instan itu dapat kalian makan menjadi mie rebus, pasti tentunya ada langkah-langkah yang harus dilewati. Nah, langkah-langkah itu yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita itu tentang 4 pilar cara berpikir secara komputasional. Jadi ada 4 pilar dalam penyelesaian suatu masalah untuk berpikir secara komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ini adalah kita mempunyai suatu masalah. Nah, cara pemecahan masalahnya itu masalah yang besar diubah menjadi masalah yang kecil. Oke, itu pengertiannya. Yang kedua, ada pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola ini yang mana dalam menyelesaikan suatu masalah, kita mencari kesamaan dan perbedaan dengan menggunakan pola-polanya. Nanti kita masuk ke contoh ya. Sekarang Ibu jelaskan dulu pengertiannya. Lalu yang ketiga, ada abstraksi. Abstraksi adalah memfokuskan pada hal yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting. Oke?
Jadi dia fokus saja pada hal-hal yang penting. Hal yang tidak penting itu diabaikan dalam penyelesaian masalahnya. Kemudian yang keempat, ada algoritma thinking. Algoritma thinking ini adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan membuat langkah-langkahnya untuk menyelesaikannya. Jadi ada langkah-langkahnya dan dia terstruktur. Terstruktur itu tersusun sesuai dengan langkah-langkah. Oke, baik, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kayak yang tadi kita mie instan ya, mie instan. Tapi kita kecilkan dulu dari menyusun PR. Oke, menyusun PR per mata pelajaran. Ini termasuk ke dekomposisi. Ingat pengertian dekomposisi tadi, masalah yang besar ke yang terkecil. Oke, kenapa di sini kita ambil contoh yang paling mudah saja ya, tentang menyusun PR per mata pelajaran. Misalnya hari ini hari Senin, kita punya tugas atau punya PR matematika, yang mana pemberian PR matematika itu akan diperiksa 2 hari lagi, berarti di hari Rabu. Dan kita juga punya PR IPAS, yang mana PR IPAS akan dikerjakan di hari Selasa atau besok. Sekarang mana yang masalah besarnya? Harus mengerjakan IPAS dulu atau matematika dulu? Coba anak-anak ibu, yang mana dulu? Iya, pintar. Kita harus mengerjakan yang harinya mendekati terlebih dahulu. Berarti apa? IPAS, karena PR IPAS untuk besok hari Selasa. Dan yang untuk hari Rabu matematika. Jadi kita susun PR mana yang lebih prioritas untuk dikerjakan, kemudian menyusullah yang selanjutnya. Itulah tadi dekomposisi ya anak-anak. Sampai sini paham? Oke, baik. Sekarang kita ke yang kedua, tentang tadi ya, pilar berpikir secara komputasional. Yang kedua kan tadi apa? Pattern recognition atau pengenalan pola. Di sini kita belajar matematika bukan? Oke, belajar bilangan ganjil dan genap. Oke, ingat pola bilangan ganjil gimana? Enggak, ibu tanya dulu pertama, bilangan gimana? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kalau ibu bilang bilangan ganjil, polanya gimana? Ayo, bisa? Bisa. Oke, bilangan ganjil dimulai dari angka 1, kemudian 2 genap sayang. Sekarang ganjil dari berapa? 1, 3, 5, 7, kemudian 9, lalu 11. Oke, sekarang yang genapnya coba. Dari berapa dimulai? 2, terus 4, kemudian 6, 8, kemudian 10. Oke, sampai sini paham bagaimana pengenalan pola dalam menyelesaikan masalahnya. Kita lihat dulu pola-polanya. Yang misalnya di sini sama, kita harus menyamakan sama yang di sisi sini. Kalau di sisi sini berbeda, berarti yang sisi sini juga berbeda. Jadi kita lihat cara polanya bagaimana bekerja. Begitulah cara penyelesaian masalahnya untuk pengenalan pola. Sekarang yang ketiga, abstraksi. Ingat tadi abstraksi, memilih yang penting dan mengabaikan yang kurang penting atau tidak penting dan tidak berhubungan. Contohnya, misalnya ibu beri kalian suatu tugas untuk membuat suatu peta konsep. Ayo coba, gimana cara membuat peta konsep anak-anak ibu? Oke, pintar. Membuat peta konsep dalam suatu materi, pasti kalian memilih yang penting-penting, bukan? Dan yang kurang penting atau yang tidak garis besarnya pasti tidak dimasukkan di peta konsep, kan? Benar? Benar. Jadi pembuatan peta konsep pada pelajaran ini termasuk dalam abstraksi, yang mana
kita hanya memilah yang penting, yang berkaitan, yang berhubungan, dan mengabaikan yang tidak penting. Oke, sekarang yang terakhir, yang tadi ingat, mie instan atau Indomie yang sering kita makan, yang kalian sukai bukan? Di sini pada suka Indomie? Suka. Oke. Sekarang, tadi kan ibu tanya, bagaimana supaya kalian, nggak mungkin Indomie itu kan mentah langsung kalian makan, pasti otomatis Indomie itu harus dikelola dulu terlebih dahulu sampai menjadi Indomie rebus yang bisa kita santap. Oke, cara memasak Indomie tadi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu termasuk dalam algoritma thinking atau algoritma thinking. Ya, yang pertama, masak mie, siapkan apa? Indominya. Bentar, yang kedua, siapkan panci. Yang ketiga, isi air sesuai dengan takarannya. Kemudian, taruh panci yang berisi air di atas kompor. Habis itu kompornya diapain? Dinyalakan. Kalau udah nyala dan dia panas, airnya mendidih, baru kita masukkan mie atau sayuran mau ditambahkan atau telur. Setelah itu kita masukkan bumbu. Habis dimasukkan bumbu, udah selesai? Belum dong. Dimatikan kompornya, ditaruh ke mangkok, jadilah Indomie. Begitulah dia cara bekerja dari algoritma thinking atau algoritma thinking, yang mana cara penyelesaian masalahnya kita sesuai dengan langkah-langkah, jadi tersusun. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak ibu? Paham? Oke, paham. Kita bisa lanjut? Oke, kita lanjut ya ke materi setelahnya. Kita lanjut ke penjelasan sebelum. Oke, di sini ibu punya latihannya. Latihannya itu dia berupa tantangan mini. Tantangan mini itu berupa bagaimana cara anak ibu berangkat ke sekolah. Gimana ya? Kan nggak mungkin kan dari rumah langsung sampai sekolah kan? Nggak mungkin kan? Nah, ada tahapannya. Ayo kita cari dari yang dekomposisi. Ingat dekomposisi tadi. Dari yang besar ke yang kecil. Berarti dari tahapan perjalanan. Pasti kalian memilih tahapan perjalanan yang rutenya penting, tidak macet, dan dia paling cepat, bukan? Nah, terus ke pengenalan pola. Pasti kita mengingatkan, oh kalau kita lewat jalan sini sering macet, jalan sini enggak, jalan sini macet. Berarti dari mana? Itu penyelesaian secara dengan pengenalan pola. Kita lihat pola mana yang macet, mana yang tidak, mana yang macet. Itulah lalu lintas yang kita lalui. Kemudian ada abstraksi. Ingat tadi, abstraksi memilah yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Berarti kita hanya fokus pada jalan tercepat. Jadi jalan yang macet tadi, ada yang gangguan, itu nggak penting, jadi nggak usah dipikirkan. Kita pikirkan aja gimana cara tercepat kita biar nyampe ke sekolah. Oke? Kalau algoritma thinking atau algoritma thinking gimana? Ada langkah-langkahnya. Kita urutkan. Oh iya, sebelum kita ke sekolah, kita pasti dari rumah. Dari rumah, kita jalan ke halte bis, menunggu bis. Setelah itu, bisnya datang. Mengantar kita ke sekolah. Ada langkahnya, bukan? Sampai sini paham anak-anak ibu? Paham? Oke, baik. Yuk, sekarang dari yang banyak tadi, ada yang tahu apa sih manfaat dari berpikir secara komputasional dalam memecahkan suatu masalah? Ada yang tahu? Oke, bagus anak ibu. Manfaat dari berpikir secara komputasional yang pertama, membantu dalam memecahkan suatu masalah. Jadi kalau ada masalah, kita tidak bingung gimana cara menyelesaikannya. Dan kita juga tidak terbata-bata, maksudnya tidak terburu-buru. Jadi dia terperinci, terkonsep. Ada langkah-langkahnya dalam menyelesaikan. Kemudian yang kedua, melatih logika dan kreativitas. Untuk menyelesaikan masalah tadi, otomatis logika kita berjalan, bukan? Dan tingkat kreativitas kita juga bertambah.
Nah, jadi kita mencari banyak jalan. Gimana sih biar ini selesai gitu masalahnya. Jadi nggak cuma satu ataupun dia pasti berurut. Kemudian yang ketiga, membuat pekerjaan lebih teratur. Kayak tadi yang PR kan lebih teratur. PR yang mana duluan, kemudian yang setelahnya yang mana. Jadi tidak ada lagi anak ibu yang lalai dalam tanggung jawabnya, bukan? Kemudian sebagai bekal di era digitalisasi. Era sekarang sudah era teknologi dan sangat dibutuhkan digitalisasi digitalisasi tersebut, terutama dalam berpikir secara komputasional untuk memecahkan masalahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham? Paham. Bagaimana belajarnya? Senang? Senang. Sudah tahu apa itu berpikir secara komputasional? Sudah tahu langkah-langkahnya tadi apa saja yang 4? Ayo kita ulang. Yang pertama dekomposisi. Apa dekomposisi? Menyelesaikan masalah dari yang terbesar, masalah besar, lalu ke masalah yang kecil. Pintar. Yang kedua apa? Pattern recognition atau pengenalan pola. Gimana? Kita ikuti langkah-langkahnya, pola-polanya, ya. Harus menyesuaikan pola-polanya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Abstraksi. Abstraksi itu memilih mana yang prioritas dan penting dan mengabaikan yang tidak penting. Oke, yang terakhir apa, Nana? Algoritma thinking, yaitu memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah. Oke, sampai sini paham? Paham. Baik, sekarang kita simpulkan. Jadi, untuk sesuai dengan tujuan kita tadi, pelajaran tadi, untuk memahami bagaimana konsep cara berpikir komputasional tadi, yang pertama, berpikir komputasional itu adalah cara sistematis ataupun dengan menggunakan logika, dan dia ada langkah-langkahnya tersusun untuk menyelesaikan masalah. Simpulan pertama. Simpulan yang kedua, ada 4 poin penting dalam berpikir komputasional. Oke, yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma thinking. Oke ya. Jadi, dengan berpikir secara komputasional, kita bisa menjadi lebih kreatif, lebih logis, dan lebih terampil dalam menyelesaikan permasalahan. Oke, Ibu rasa sekian untuk materi kita pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kali ini tentang memahami konsep dari berpikir secara komputasional. Oke. Jika ada pertanyaan lagi, bisa tanyakan pada Ibu. Oke. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada salah penyampaian dalam menyampaikan materi. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.